Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang perkongruenan linier, kali ini saya masuk pada perkongruenan linier Diopantus. Kalau sebelumnya hanya pada satu variabel, sekarang ada dua variabel. Seperti biasa, kita mulai dengan definisi. Oke, di sini bunyi definisinya, bilangan bulat X dan Y yang memenuhi persamaan linier AX tambah Y sama dengan C, di mana ABC anggota bilangan bulat dan AB tidak sama dengan 0, disebut solusi persamaan linier Diopantus atau bisa juga disebut dengan Diopantin. Kemudian, kalau misalnya kita hanya menebak-nebak sih bisa aja ya, berapa X, berapa Y yang memenuhi persamaan tersebut. Cuman di sini solusinya itu tak berhingga ya teman-teman. Jadi nilai X sama Y-nya itu tidak hanya satu. Makanya di sini kita bisa menggunakan kekongruenan untuk menentukan solusinya. Kemudian agar mempermudah pengerjaan, nah di sini sudah ada beberapa teorema atau sifat yang bisa kita aplikasikan. Di sini langsung saja yang pertama. Nah, persamaan linier Diopantus AX tambah BY sama dengan C mempunyai solusi jika dan hanya jika D membagi C, di mana D itu adalah FPB dari A dan B. Oke, jadi dari sifat yang pertama ini kita bisa menentukan bahwa persamaan kita itu memiliki solusi atau tidak, ya. Jadi pertama kita tentukan dulu FPB-nya dari A, B. A itu adalah koefisien dari X dan B itu adalah koefisien dari Y. Kemudian apakah D, nilai FPB-nya tadi, membagi habis si C? Nah, kalau ini semua memenuhi, maka bisa kita simpulkan bahwa persamaan kita memiliki solusi. Nah, jika memiliki solusi, apa itu solusinya? Kita masuk pada sifat yang kedua. Di sini jika X0, Y0 adalah solusi dari persamaan linier Diopantus, maka solusi lainnya adalah, nah ini sudah dibuktikan ya. Ini untuk solusi X-nya sama dengan X0 ditambah B per D kali T. X0 ini merupakan salah satu solusi yang bisa kita cari melalui perkongruenan nanti juga bisa, atau dengan menebak-nebak atau coba-coba ya. Pasangannya X0 dengan Y0. Jadi B-nya di sini tadi adalah koefisien dari Y, D-nya adalah FPB, dan T ini merupakan bilangan bulat yang bisa ya mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau bilangan negatif juga bisa. Ya. Nah, karena itulah dia tidak berhingga. Kemudian nilai Y-nya Y0 dikurangi A per D kali T. Ya, A itu koefisien dari X dan D tadi FPB. Kemudian untuk aplikasinya sendiri, contohnya di sini saya sudah menuliskan ada dua persamaan. Nah, kita coba selesaikan dengan sifat yang sudah ada. Oke, langkah pertama adalah kita lihat dulu apakah persamaan ini memiliki solusi atau tidak. Jadi kita tentukan dulu FPB-nya. Oke, jadi untuk menentukan FPB di sini, untuk yang pertama, kita jawab. Ya, untuk yang nomor 1, nilai A kita adalah 7, nilai B kitanya 5, dan nilai C adalah 1. Jadi, untuk yang pertama, nilai FPB dari A, B, 7,15. FPB-nya adalah 1. Kemudian, apakah 1 membagi habis 51? Jelas ya. Jadi ini ada solusinya. Kemudian, bagaimana untuk nilai X0, Y0-nya? X0, Y0. Kira-kira berapa ya? Oke. Karena tadi persamaan kita adalah 7X ditambah 15Y sama dengan 51, kira-kira berapa nilai X dan Y yang memenuhi persamaan ini, sehingga ketika kita kalikan nilai X-nya dengan 7 dan nilai Y-nya dengan 15 menghasilkan 51. Nah, teman-teman bisa coba cari sendiri, di pause dulu videonya.
Oke, ternyata di sini yang memenuhi ketika nilai X-nya 3 dan nilai Y-nya 2. 7 dikali 3, 21, ditambah dengan 15 dikali 2, 30. 21 ditambah 30 benar 51. Oke, setelah kita mendapatkan nilai X0 dan Y0, gampang ya. Tinggal kita substitusikan ke bentuk ini. Untuk yang pertama, X sama dengan X0 kita 3, ditambah dengan nilai B kita adalah 15 dibagi 1. Dibagi 1 tetap 15 dikali T, jadi tambah 15T. Dan Y sama dengan, Y kita tadi adalah 2, dikurang ya. Dikurang A kita 7. 7 per D, D kita tadi 1. 7T. Oke, selesai. Nah, jadi untuk solusinya di sini kita bikin saja dalam bentuk himpunan, di mana X, Y, di mana X sama dengan 3 ditambah 15T dan Y sama dengan 2 dikurang 7T. T bilangan bulat. Nah, untuk berikutnya saya akan mencoba menurunkan dari kekongruenan. Apakah akan sama hasilnya dengan ini? Oke teman-teman, sekarang saya mau lanjutkan ke cara yang kedua. Artinya di sini kita mengarahkan seperti perkongruenan linier, di mana kita mencari dalam bentuk satu masing-masing variabelnya. Misalkan untuk variabel X ataupun variabel Y-nya saja. Jadi di sini kita uraikan dulu bentuk persamaan linier kita. Yang pertama di dalam bentuk X, jadi di sini 7X dikurang 51 itu sama dengan 15Y. Nah, supaya kita kembalikan ke dalam bentuk kekongruenan, ini negatif ya. Jadi negatif Y ini kita anggap adalah sebuah kelipatan ya teman-teman, sehingga 7X itu kongruen dengan 51 modulo 15 ya. Jadi artinya di sini 15 membagi habis 7X kurang 51. Oke, ini kalau kita mau nyari dalam bentuk X terlebih dahulu. Kalau misalkan dalam bentuk Y terlebih dahulu, artinya 15Y kurang 51 sama dengan negatif 7X. 15Y kurang 51 X kali 7 kali negatif X. Nah, ini bentuk kekongruenannya, 15Y kongruen dengan 51 modulo 7. Jadi teman-teman bisa pilih mau dalam bentuk X terlebih dahulu atau dalam bentuk Y. Oke, sekarang saya ambil di bentuk X saja. 7X kurang 51 sama dengan negatif 15Y. Nah, tadi ini kita sudah mendapatkan bentuk kekongruenannya, yaitu 7X kongruen dengan 51 modulo 15. Tadi kita sudah periksa ya FPB-nya bahwa dia memiliki solusi. Nah, kita ingat kembali pada video sebelumnya, langkah dalam menentukan solusi pada perkongruenan linier yaitu kita harus menjadikan 7X ini ke dalam X saja. Nah, sehingga kita harus menentukan 51 ini kelipatan 7-nya berapa. Kalau belum, kita usahakan dengan menjumlahkan dengan kelipatan modulonya. Sekarang modulonya adalah 15. Jadi kalau 51 saja, kira-kira ada nggak perkalian 7 yang menghasilkan 51? Belum ya. Jadi di sini teman-teman boleh mengurangkan atau menambahkan. Artinya mengurangkan berarti dikalikan dengan kelipatan bilangan negatifnya. Jadi di sini
Coba kita jumlahkan dengan 15 dikali negatif 2. Nah, modulo 15. Nah, ini kan 30. 51 dikurang 30 dapat nanti 21. Bisa ya? Sudah nampak bahwa dia kelipatan 7. Artinya di sini 7 kali 3. Nah, ternyata X itu kongruen dengan 3 modulo. Nah, modulonya modulo berapa nih? Kita lihat dulu. FPB dari 7 dengan 15 berapa? 1 ya. Kan sudah kita dapatkan sebenarnya di awal, tapi nggak apa-apa. Jadi ini tetap 15. Oke, dapat bahwa solusinya 3. Tapi kita belum sampai di sini ya teman-teman, karena kita mempunyai nilai Y. Ini baru untuk X-nya. Artinya di sini X kita sama dengan ya, X sama dengan 3 tambah 15T, di mana T ini adalah bilangan bulan. Terserah aja teman-teman mau pakai huruf apa, nggak masalah ya. Kemudian untuk Y kita tinggal substitusi nilai X ke bentuk awal ya, ke persamaan semula yang 7X ditambah 15Y sama dengan 51. Oke, kita substitusikan. X kita dapatkan 3 ditambah 15T, kemudian ditambah 15Y sama dengan 51, 21 ditambah 105T ditambah 15Y sama dengan 51. Nah, kemudian di sini 15Y sama dengan 51 dikurang 21 dikurang 105T. 15Y sama dengan 30 dikurang 105T. Semuanya kita bagi 15. 2 dikurang 7T. Jadi di sini Y sama dengan 2 dikurang 7T. Oke, kita sudah mendapatkan penyelesaiannya, di mana X, Y itu X-nya 3 tambah 15T, Y 2 kurang 7T, T bilangan bulan. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan hasil yang pertama. Ini dia tadi ya teman-teman, cara yang pertama ternyata sama persis. 3 tambah 15T dan Y 2 kurang 7T, T bilangan bulan. Oke, kalau teman-teman nanti menurunkan dari ini, kan saya ngambil X duluan nih, dapat X-nya kongruen 3 kan. Kalau misalnya nanti teman-teman memakai yang ini, yang bagian Y terlebih dahulu, nanti hasilnya akan berbeda dengan ini. Tapi jangan sedih, itu bukan berarti salah ya. Nah, jadi maksudnya di sini bukan bentuk persamaannya yang kita lihat sama, tapi nanti himpunan bilangannya. Misalkan di sini saya dapatkan nilai Y-nya kalau dengan turunan yang ini ya, bagian yang kedua ini ya, dapat nanti Y-nya itu sama dengan 2 tambah 7T. Nah, 2 tambah 7T. Kalau misalnya di Y sama dengan 2 kurang 7T, kalau misalkan T-nya kita ambil 0 ya, artinya Y-nya 2. Nah, kalau 0 kebetulan sama ya, angka yang lain deh. Misalkan T-nya 2. Negatif 7 dikali 2 itu kan negatif 14. Negatif 14 ditambah 2 hasilnya negatif 12. Kemudian kalau cara yang ini nanti dapat Y-nya itu Y sama dengan 2 ditambah 7T. Kira-kira T-nya itu berapa? Sehingga nilainya nanti ada 12. Nah, nanti pasti ada ya, 2 ditambah negatif 2. Ini kan tadi negatif 12 dengan T sama dengan 2. Nah, dengan T sama dengan negatif 2 pada 2 tambah 7T, nanti hasilnya adalah juga negatif 12. Nah, artinya di sana nilai himpunannya akan tetap sama ya. Jadi
Saya rasa sampai di sini dulu untuk penjabaran perkongruenan linear. Silakan teman-teman coba untuk yang nomor 2. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.